Kisah Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekitar 900 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 27 Rajab 621 Masehi, yaitu 3 tahun sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah, terjadilah peristiwa Isra Mi'raj. Peristiwa ini ditunjukkan dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 1 dan surat An-Najm ayat 13 hingga 17. Peristiwa ini adalah salah satu bukti dari kekuasaan Allah dan sekaligus peristiwa kenapa kita wajib melaksanakan sholat 5 waktu. Peristiwa ini akan selalu mengingatkan kita kepada kebesaran Allah dan selalu meneladani serta menumbuhkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Peristiwa Isra Mi'raj berawal dari kesedihan Nabi Muhammad. Yang pertama, karena dakwah Nabi Muhammad ditolak oleh penduduk Taif. Peristiwa kedua yang membuat Nabi Muhammad sedih adalah meninggalnya Paman Abu Thalib. Paman Abu Thalib yang telah mengasuh setelah ibunda dan kakeknya meninggal dunia. Nabi Muhammad berkata kepada Abu Thalib, "Wahai Paman, ucapkanlah la ilaha illallah. Dengan kalimat ini, aku akan membelamu di sisi Allah." "Apakah engkau membenci agama pamanmu?" Dan Abu Thalib pun enggan mengucapkan la ilaha illallah. Nabi Muhammad menyampaikan, "Demi Allah, akan kumohonkan ampun untukmu selama aku tidak dilarang." Allah menurunkan firman-Nya, yaitu surat At-Taubah ayat 113. Tidak patut bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman untuk memohonkan ampunan kepada orang-orang musyrik. Akhirnya sang paman pun meninggal dalam kondisi tidak beriman kepada Allah. Belum hilang kesedihan Nabi Muhammad SAW karena pamannya meninggal dunia. 3 hari kemudian, Siti Khadijah, istri pertama Nabi Muhammad, meninggal dunia. Siti Khadijah meninggal pada hari ke-11 bulan Ramadan tahun ke-10 kenabian Nabi Muhammad dan meninggal dalam usia 65 tahun. Aku meminta maaf kepadamu ya Rasulullah, kalau aku sebagai istrimu masih belum berbakti. Nabi pun menjawab, "Jauh dari itu ya Khadijah, engkau telah mendukung dakwah Islam sepenuhnya." Fatimah putriku, aku yakin ajalku telah tiba. Yang aku takutkan adalah siksa kubur. Tolong sampaikan kepada ayahmu, aku takut dan malu memintanya sendiri.
mintakan sorban yang biasa digunakan menerima wahyu untuk kain kafanku. Mendengar itu, Nabi berucap, "Wahai Khadijah, Allah telah menitipkan salam kepadamu. Telah dipersiapkan tempat di surga." Dan Siti Khadijah pun meninggal di pangkuan Nabi Muhammad SAW. Demi Allah, aku tak akan pernah mendapatkan istri sepertimu. Pengabdianmu kepada Islam dan diriku sungguh luar biasa. Allah Maha mengetahui. Semua amalanmu, semua hartamu kau hibahkan untuk Islam. Berawal dari kesedihan Nabi Muhammad inilah peristiwa Isra Mi'raj terjadi. Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk mengajak Nabi Muhammad melaksanakan Isra Mi'raj dengan menaiki buraq. Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dan Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Perjalanan Isra dimulai dari Masjidil Haram ke 4 tempat. Yang pertama yaitu kota Madinah, yang merupakan tempat hijrah Nabi Muhammad. Yang kedua adalah ke Tur Sina, adalah tempat Nabi Musa berbincang langsung kepada Allah. Yang ketiga adalah Baitul Lam, yang merupakan tempat kelahiran Nabi Isa. Dan yang keempat adalah Masjidil Aqsa. Di tempat inilah Nabi Muhammad melaksanakan sholat 2 rakaat bersama para nabi sejak zaman Nabi Adam hingga Nabi Isa yang turun langsung dari langit. Kemudian Nabi Muhammad dan malaikat Jibril melanjutkan perjalanan ke Sidratul Muntaha. Dan perjalanan inilah yang disebut dengan Mi'raj. Dalam perjalanan Mi'raj, Nabi Muhammad bertemu dengan nabi-nabi di setiap tingkatan langit. Di langit pertama bertemu dengan Nabi Adam. Di langit kedua bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Di langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf. Di langit keempat bertemu dengan Nabi Idris. Di langit kelima bertemu dengan Nabi Harun. Di langit keenam bertemu dengan Nabi Musa. Di langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim, bapak para nabi. Dan Nabi Ibrahim memperlihatkan kekuasaan Allah, yaitu surga yang indah sekali. Setelah berkeliling surga, tibalah saatnya Rasulullah naik ke Sidratul Muntaha. Malaikat Jibril tidak turut mengantar. Pada saat inilah malaikat Jibril menampakkan wujud aslinya, sesuai yang dikisahkan dalam surat An-Najm ayat 13 hingga ayat 18. Kemudian Nabi menuju Sidratul Muntaha dan menghadap langsung kepada Allah. Nabi mendapat perintah untuk melaksanakan sholat sebanyak 50 waktu dalam sehari. Ketika Nabi Muhammad akan kembali ke Mekah, Nabi bertemu dengan Nabi Musa dan menyampaikan perintah Allah untuk menunaikan sholat 50 waktu dalam sehari. Nabi Musa menyuruh Nabi Muhammad kembali untuk meminta keringanan kepada Allah, karena itu terlalu berat untuk umat Nabi. Setelah perbincangan yang panjang, akhirnya perintah sholat menjadi 5 waktu, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Dan ini wajib dilakukan oleh umat Nabi Muhammad.
Rasulullah pun kembali ke Mekah dan menceritakan perjalanannya kepada kaumnya. Nabi Muhammad menyampaikan, "Wahai kaumku, sesungguhnya tadi malam aku mengalami perjalanan yang menakjubkan. Inilah tanda-tanda kekuasaan Allah. Ketika tampak kebesarannya, apalagi yang kalian tunggu untuk masuk Islam bersamaku?" Ucapanmu tidak masuk akal, Muhammad. Mana ada orang yang melakukan perjalanan begitu jauh hanya dalam satu malam? Ya, aku tidak mempercayaimu. Dasar pendusta, tidak pantas menganggap dirimu sebagai Rasulullah jika membual seperti itu. Sayangnya hanya sebagian kecil yang mempercayai ucapan Nabi Muhammad. Setelah peristiwa itu, beberapa kaum kafir mendatangi Abu Bakar dan mencoba menghasut Abu Bakar terkait peristiwa Isra Mi'raj. Wahai Abu Bakar, lihatlah apa yang diucapkan Muhammad. Memangnya apa yang beliau ucapkan? Dia menyangka bahwa dia pergi ke Masjidil Aqsa dan naik ke atas langit itu hanya dalam satu malam. Padahal kan tidak. Jika kabar itu beliau yang mengucapkan, maka sungguh berita itu adalah benar. Karena sesungguhnya beliau adalah orang yang jujur. Mengapa demikian? Aku membenarkan jika kabar itu lebih dari yang kalian kabarkan. Dan aku membenarkan kabar yang turun dari langit pada beliau. Mendengar jawaban Abu Bakar, kaum tersebut putus asa dan meninggalkan Abu Bakar. Setelah kejadian ini, Abu Bakar terkenal dengan julukan As-Siddiq, yang artinya orang yang benar. Karena Abu Bakar membenarkan peristiwa Isra Mi'raj yang dialami Nabi Muhammad SAW ketika orang-orang kafir mendustakannya. Meskipun penduduk Mekah banyak yang tidak percaya, tapi Nabi Muhammad mampu meyakinkan penduduk Mekah bahwa kaum muslim mempunyai kewajiban sholat 5 waktu dalam sehari, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Allah sangat menyukai ibadah sholat karena membuat umatnya terus ingat kepadanya. Kisah Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW.